seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Shalom teman-teman, kembali lagi kepada Yolanda dan Doro. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Tuhan. Nah, apakah ada dari teman-teman apa yang mengerti yang dimaksud dengan iman tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan iman. Iman, kata iman itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pistis, yang artinya kepercayaan atau keyakinan penuh. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, orang yang beriman percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi iman itu adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa adanya keraguan sama sekali. 2. Cara menumbuhkan iman. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan iman. Pertama, berdoa dan membaca Alkitab. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi iman kita itu bertumbuh karena adanya kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kedua, mengandalkan Tuhan dalam kesulitan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan kita. Nah, selanjutnya tokoh Alkitab yang beriman. Nah, teman-teman, saya telah mencantumkan beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang beriman. Namun masih banyak lagi ya teman-teman yang dalam Alkitab. Yang pertama saya telah cantumkan yaitu Abraham. Abraham percaya pada janji Tuhan. Teman-teman tahu bahwa Abraham itu dikatakan sebagai bapak orang beriman karena Abraham itu sangat percaya pada setiap janji-janji Tuhan. Dia percaya akan keturunan serta dia percaya akan kekuasaan. Kedua, Nuh taat membangun bahtera di dalam Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 22. Ketiga, Daniel berdoa meskipun ia dilarang. Kita dapat lihat di Daniel pasal 6 ayat 10. Ketika kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan iman, ternyata teman-teman ada tantangan dalam beriman. Yang pertama yaitu masalah dan penderitaan. Kedua, tekanan dari lingkungan. Ketiga, doa yang belum terjawab. Keempat, pengaruh negatif dari orang lain. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa tantangan dalam beriman. Namun demikian, ada manfaat iman kepada Tuhan. Yang pertama, mendapat kekuatan dalam menghadapi masalah. Nah, meskipun banyak masalah dan penderitaan yang kita alami, namun manfaat iman itu kepada Tuhan yaitu kita mendapat kekuatan dalam menghadapi setiap masalah. Dapat kita lihat pada Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kedua, merasakan damai sejahtera. Dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi teman-teman, meskipun banyak tekanan yang kita hadapi dari lingkungan kita, pengaruh negatif dari orang lain, namun ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita harus beriman kepada Tuhan. Pertama, karena Tuhan adalah pencipta dan pengatur. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah pencipta seluruh isi bumi. Jadi teman-teman, kita harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah pencipta kita. Kedua, karena Tuhan setia dan tidak pernah mengecewakan dalam Bilangan 23 ayat 19. Ketiga, karena iman membawa keselamatan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Nah, teman-teman, hari ini kita telah belajar tentang iman kepada Tuhan. Marilah kita menumbuhkan sama-sama belajar untuk
selalu beriman, selalu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati tanpa takut, tanpa cemas sekalipun. Terima kasih, shalom.